saya gitu, jurnalis daerah di Bandung ikutan lomba nasional dan beradu gitu ya sama penulis-penulis hebat tentunya, reporter-reporter hebat gitu, akhirnya menang ya, begitu kebanggaan dan kantor pun bangga ya. Jumpa lagi dengan ngobrol asik bareng alumni Kom TV Stikom Bandung. Di depan kita sudah hadir tokoh media namanya Baban Ganda Purnama. Angkatan berapa, Ban, di Stikom? Angkatan 2000, Pak. Saya masuk 2000, lulus 2005. 2005. Ya. Oke. Baban ini sekarang kepala redaksi, namanya kepala redaksi ya. Detikcom, detik.com. Ya. Nama Detik itu legend. Kenapa? Karena pada 1992 itu Surya Paloh bawa Eros Jarot ke Detik, mengubah konten Detik itu dari kriminal itu menjadi berita dan opini politik. Jadi fokusnya itu ke politik. Tahun 94 itu responnya luar biasa, Ban, waktu itu. 600.000 eksemplar. Jadi top betul waktu itu Detik. Dan karena mengangkat isu-isu yang sangat waktu itu sangat tidak disukai oleh rezim, waktu itu zaman Orde Baru ya. Akhirnya Detik itu dibredel 12 Juni 1994 bersama waktu itu Tempo dan Detik. Kemudian Detik berubah menjadi detik.com gitu. 98 itu. Dan itu juga punya positioning yang bagus ya di halayak. Dan pada 2011 seorang pengusaha kondang CT itu mengambil saham 100% itu saham Detik dengan nilai waktu itu 60 juta US dollar. Kalau dikonversikan ke rupiah itu 540 miliar. Nggak tahu Baban kebagian nggak? Nah sekarang jadi Baban itu anak buahnya CT, kira-kira gitu. Ya, Ban, cerita soal Anda ketika masuk kuliah ke Stikom itu, apa yang menarik pengalaman di Stikom, ya, sampai kemudian Anda masuk ke profesi sekarang. Ya. Nah. Siap. Makasih Pak Deddy, teman-teman semua, teman-teman Stikom semua, makasih banget udah diundang di podcast ini. Alhamdulillah sekarang tuh saya kepala redaksi Detikcom Jawa Barat, Pak. Detikjabar.com sudah setahun ini ya, 2022 kita punya domain baru detikjabar.com Maret 2022 dan sekarang udah 1 tahun lebih. Ya sebenarnya tentu ada perjalanan gitu Pak ya. Kemudian saya akhirnya berprofesi sebagai jurnalis gitu. Tahun 2000 itu saya gabung Stikom waktu masih jalan wartawan, Pak. Jalan wartawan. Ya, awal mulanya tuh pas waktu SMA itu saya nyari nih, Pak. Tempat kuliah di mana nih gitu ya. Jadi belum kebayang komunikasi waktu itu belum kebayang, Pak. Dan saya tuh orang tuh membebaskan sih sebenarnya. Saya mau kemana gitu. Waktu itu UMPTN ya, masih UMPTN saya tidak lolos. Kemudian karena dulu sejak SD itu saya senang baca koran, Pak. Baca koran, dari SD baca koran. Kemudian kan ada iklan di salah satu koran terbesar di Jawa Barat. Ada iklan Stikom tuh, Pak. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Kemudian ada jurusan jurnalistik gitu. Waktu itu karena saya sejak kecil senang baca koran, terutama sepak bola gitu ya. Persib. Iya, Persib, berita-berita bola dunia gitu. Ngebayangin gitu, waduh suatu saat nih
jadi jurnalis asik juga gitu ya, bisa wawancara pemain bola gitu ya. Ya akhirnya saya memutuskan dan bilang kepada orang tua saya pengen masuk Stikom gitu. Kemudian daftar di 2000 tahun 2000, kemudian saya lulus tahun 2005 gitu. Saya ngambil S1 jurnalistik gitu. Ya tentu banyak pengalaman Pak Deddy selama di Stikom ini, begitu banyak manfaat yang saya dapatkan gitu tentu dari dosen-dosen praktisi di sini semua gitu ya. Anda masih ingat siapa waktu itu dosen-dosen? Banyak Pak, ada Ibu siapa ya? Pak Septiawan Santana ya. Oke. Bu Santi Indrastuti. Bu Santi. Arif Permadi atau Kang Opin. Kemudian Pak Asep Samsul Romri, Kang Romel, yang selama ini juga ya guru saya gitu ya, termasuk Pak Deddy juga gitu, yang akhirnya ditempa di semasa bangku kuliah itu, begitu banyak manfaat ilmu dan wawasan, dan akhirnya sebelum lulus nih Pak, 2005 itu semasa kuliah tahun 2003 itu. Baru 2 tahun kuliah ya kalau nggak salah itu saya sudah mulai bekerja di salah satu tabloid ya, punyanya Pak Indra Bikwanto. Oh Pak Indra yang radio apa itu ya, dia Versa Sendi ya. Versa Sendi. Kemudian saya gabung di situ di tabloidnya sampai tahun 2005-an 2006-an lah Pak. 2005. Baru 2 tahun di Stikom itu sudah bekerja Pak. Di luar. Itu karena modal apa itu? Karena ya dulu Pak, yakin karena di kampus Stikom itu kan banyak praktik ya. Kita nulis berita, punya pers kampusnya waktu itu. Jadi ekspresi nulis-nulis berita, tulisan feature gitu. Jadi sudah terbiasa gitu. Yakin dengan kemampuan kita bergabung dan akhirnya diterima gitu ya, kerja 2003 itu sampai tahun 2005-2006-an lah Pak, saya di tabloid itu. Kemudian ya itu Pak, modalnya pede aja sih tuh, karena selama ini kan diajarkan di kampus tuh praktik Pak ya, praktik nulis berita, nulis hal-hal lain lah gitu ya. Gini, kebanyakan mahasiswa di Stikom itu, sebagian, bukan kebanyakan, itu belum selesai misalnya setahun 2 tahun di Stikom, kemudian direkrut atau dia daftar ke industri, tapi ada sebagian itu asik di situ dan tidak selesai. Nah beban itu selesai gitu. Gimana tuh mengatur waktu itu? Betul. Ya, ya tentu Pak, banyak hambatan ya, gangguan tentu ada saja. Cuman kembali lagi ya, karena saya mesti lulus gitu ya, dengan tepat waktu, janji ke orang tua juga tepat waktu, lulus 5 tahun. Tanpa harus meninggalkan tadi pekerjaan. Iya, tanpa harus gitu, karena tinggal membagi-baginya itu, dan itu pasti bisa gitu Pak. Pasti bisa di tengah rutinitas pekerjaan kita selama seminggu, pastilah ada yang lowong ini. Biasanya yang lowong ini saya gunakan waktunya untuk tadi untuk menyelesaikan studi di sini gitu, dan alhamdulillah akhirnya hal itu dilakoni gitu ya. Pekerjaan tetap dilakukan, serius studi juga tetap dilakoni, ya akhirnya beliau bisa lulus gitu. Dan akhirnya di Bandung 2005-2006 kemudian saya sempat ke Pangkal Pinang tuh Pak. Ke Pangkal Pinang, di sana di kerja juga? Ya, di Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung, di Kota Pangkal Pinang tuh gabung di salah satu koran lokal di sana, menjadi editor. Kemudian setahun di sana 2006-2007, setahun di sana, balik lagi ke Bandung, sempat beberapa bulan gitu, setahunan lah itu saya beberapa bulanan lah itu sempat gabung di salah satu tabloid Islam miliknya salah satu lembaga zakat di Indonesia, ya, di Indonesia. Kemudian setelah itu saya melamar ke Detikom tahun 2000, antara 2007-2008, dan alhamdulillah sampai sekarang gitu, bertahap dari wartawan, kemudian redaktur, dan sekarang dipercaya pusat Detikom, saya dipercaya menjadi kepala redaksi detikjabar.com.
Gitu, Berapa orang yang kamu kelola sekarang? Sekarang itu gini Jawa Pak, Barat. di Jawa Barat itu kalau sama Bandung ya total itu ada sekitar 30-an lebih Pak. 30-an lebih gitu. Di Bandung saja itu ada sekitar 15, terus di tiap kabupaten kota itu ada sekitar 30-an 20-an lah. Ya, fungsi sebagai kepala redaksi itu apa yang dia lakukan? Ya Pak, ya tentu apa ya, menjaga ritme konten berita Pak ya, baik itu teks, artikel, video, itu selalu saya kawal gitu. Ya tiap hari juga ya teman-teman ini sama seperti biasa rutinitas kegiatan hariannya apa saja gitu, listingnya gitu. Misalnya reporter A hari ini di Bandung mau liputan apa aja gitu. Dia tiap pagi itu melisting gitu aktivitasnya. Kontributor juga begitu. Jadi saya bisa monitoring dan bisa memutuskan misalnya ini ada peristiwa yang lagi rame misalnya keracunan gitu, keracunan massal, coba update terus sampai akhirnya pihak lain, pihak berwenang gitu, dalam ini Pemkot, Dinkes ini bisa bicara gitu mulai penyebabnya. Terus kemudian coba kita sentuh korban keracunan ini, misalnya soal apa sih pemicu sebelum keracunan itu, terus makanan jenis apa yang akhirnya membuat orang tumbang gitu. Dan banyak hal sih Pak. Selain itu juga mengkoordinir redaktur dan asisten redaktur di kantor gitu untuk tetap mengawal produksi berita harian gitu. Oke, portal media itu ribuan sekarang. Betul. Tentu saja persaingannya juga luar biasa. Betul. Bagaimana khususnya Detik itu bisa berkompetisi ya. Jadi misalnya perkembangan instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk pencarian data, untuk alat-alat yang bisa dijadikan oleh wartawan itu sebagai instrumen untuk mengefisienkan atau melengkapi data-data yang misalnya dibutuhkan. Oke Pak. Ini soal perkembangan ya, teknologinya ya. Ya tentu perkembangan ya Pak ya. Dulu saya zaman nyatet gitu Pak ya. Dulu nyatet masih nyatet, nulis di laptop gitu ya. Nyatet pakai pulpen gitu ya. Terus kemudian berkembang di handphone ngetik gitu ya. Dan sampai akhirnya cepat-cepat dulu ya ngetik yang QWERTY. Kemudian akhirnya sekarang Android gitu. Ya begitu banyak perkembangan, entah ke depan gitu ya. Perkembangan akan terus hadir gitu di industri media. Nah, sebenarnya ada beberapa kunci gitu yang biasa Detikcom sudah lakukan gitu. Biasanya kita mencetak dan membutuhkan jurnalis-jurnalis yang militan gitu ya. Militan ya artinya dia gigih gitu di lapangan, juga dia berwawasan luas. Ya, kemudian juga terus berkembang zaman ini pemanfaatan atau keahlian menggunakan tools atau alat-alat teknologi gitu, perangkat teknologi ini sangat diperlukan gitu. Misalnya gitu, kalau saya di Detik Jabar ini menerapkan pola metode open source intelligence Pak, atau OSIN gitu, ya, di mana para jurnalisnya atau teman-teman saya yang tergabung di tim Detik Jabar ini dia memahami alat-alat untuk misalnya mencari data gitu ya, mau itu untuk penggunaannya untuk riset. Kemudian juga untuk kita memantau citra satelit untuk kebutuhan produk jurnalistik kita yang kita bahas. Misal gitu, waktu kemarin di Kertajati itu ada 2 pesawat asing yang parkir di Kertajati itu. Kemudian kita coba investigasi gitu melalui open source intelligence ini. Kita bisa dapat data-data citra satelit, kemudian juga kita bisa dapat pesawat itu pertama kali mendarat, dan itu kan sempat rame kenapa ada itu yang mendarat itu tanpa izin. Dia disebut di situ bahwa dia parkir salah satu pesawat asing itu, dan itu kan rame di luar negeri itu. Salah satu peneliti OSIN juga dari luar negeri yang menyebut nih ada pesawat asing nih 2 parkir itu. Kemudian kita coba cross check dari penggunaan citra satelit yang bisa diakses publik gitu. Dan itu benar. Dan itu benar. Kita punya citra satelitnya, kemudian pesawat datang ya, itu dari salah satu akun YouTube. Ya kita menginvestigasinya lewat jejak-jejak digital dan memanfaatkan alat-alat digital itu Pak, kayak penggunaan citra satelit, terus
data-data pesawat itu gitu. Dan banyak hal gitu Pak, soal akhirnya berkembang gitu ya, soal dunia jurnalistik ini. Kemudian juga intinya check and recheck sebenarnya. betul, dan kemudian tetap kita cek and recheck walaupun kita sudah dapat data-data itu, saya perintahkan kontributor untuk wawancara pihak bandara gitu soal keberadaan keberadaan pesawat itu dan mengapa ada di sana. Kemudian juga Jakarta ini menyambut biasanya ketika mainan di daerah ini mendapat perhatian publik, kemudian biasanya Jakarta ini nyambut dia menanyakan ke Kementerian Perhubungan gitu. Dan Kementerian Perhubungan jadi isu hangat lah waktu itu akhirnya Jakarta ikut ini. Dan banyak Pak sebenarnya tadi itu buat adik-adik gitu, buat mahasiswa di sini juga pengenalan tools ini berguna gitu ke depannya, karena industri media saat ini ya tadi itu kita tidak hanya bisa nulis berita, moto, video gitu ya, tapi cobalah dari sekarang dari dini ini gitu mencoba terampil menggunakan alat-alat digital ini yang bisa tentu yang bisa diakses publik gitu. Ada yang berbayang, yang gratisan juga sebenarnya sudah oke gitu. Ya. Apalagi yang berbayar gitu. Kemudian juga kan kecerdasan buatan atau AI ya, AI ini juga sedang di newsroom kami juga sedang dibahas, terutama soal tadi penggunaannya buat cek fakta gitu. Sama sebenarnya OSIN juga untuk melakukan cek informasi atau cek fakta bermanfaat sekali gitu. Ya, contohnya AI gimana nanti si redaksi ini mengecek deepfakes ya atau konten-konten manipulasi gitu ya, atau media sintetis lah gitu. Kayak video, foto, audio gitu, teks yang digunakan oleh robot untuk manipulasi. Kemudian kita cek gitu apakah itu buatan manusia atau robot, itu ada beberapa toolsnya. Dan ya tugas kami juga untuk memerangi hoax kan Pak. Ya deepfakes ini sangat ya begitu nyata gitu ya, foto begitu nyata, videonya begitu nyata gitu. Kalau sekilas memang agak sulit untuk membedakannya, tapi untuk mendeteksinya ya ada 3 cara Pak. Itu secara kasat mata bisa kita cek gitu ya. Kemudian pakai tools, pakai alat gitu. Dan ketiga sih ya mau nggak mau kita ke ahlinya gitu, wawancara ke ahlinya. Ya perkembangannya di industri media dan untuk jurnalistik ya bakalan sangat berguna gitu. Artificial intelligence atau ya gitu ya. Sekarang lagi hangat di kalangan industri termasuk di korporasi. Memang pro kontra. Jadi di Cina misalnya sudah ada seorang penyiar tapi robot yang bisa baca berita 24 jam. Sosok manusia, tapi sebetulnya robot gitu. Nah, sehingga orang mulai rada ketakutan karena manusia, wartawan nanti digantikan oleh artificial intelligence itu. Nah, ini jadi media mainstream ketika bicara publisher right gitu ya, itu ketika ada artificial intelligence itu sudah ya istilahnya dibunuh lagi kan, karena artificial intelligence itu enggak ada aturan lah kira-kira gitu. Nah, ini kontroversi ini menarik ya di dunia industri. Nah, tentu kita perlu menyikapinya dengan bijak. Nah, menurut Baban itu seberapa jauh tanggapan Anda tentang artificial intelligence khususnya di media? Ya. Oke Pak, makasih Pak. Nanti ini ya kita kerucutkan aja bahwa AI di sini untuk industri media jurnalis tentunya. Ya, 2 bulan kemarin ya itu antara Juni Juli kebetulan saya ikut journalism AI itu kursus itu diikuti sama sekitar 600 peserta Pak di seluruh dunia. Itu ada peneliti, ada jurnalis, ada akademisi gitu. Kursus online lah ya. Tapi di situ di situ saya banyak dapat wawasan, ada jaringan di situ ya, bahwa sepakat gitu bahwa kehadiran AI ini itu tidak akan membunuh profesi jurnalis sebenarnya. Gitu. Jadi jangan perlu
Jangan khawatir lah. Jangan khawatir lah, teman-teman gitu, mahasiswa-mahasiswa, calon-calon jurnalis gitu terutama nggak perlu khawatir dengan kehadiran AI ini. Menggantikan iya gitu, tapi tidak akan membunuh. Gitu. Menggantikan ini nanti kan ada kebijakan di newsroomnya saja gitu. Bagaimana pemanfaatan AI untuk kerja-kerja atau membuat produk jurnalistik gitu. Tapi tetap gitu bahwa kehadiran AI ini dia kan tercipta karena ada manusia gitu. Tetap otaknya adalah manusia gitu. Karena ya beda gitu. AI ini kan dia hanya berupa alat atau mesin teknologi gitu ya yang ya tentu dia tidak bisa menangis, nggak bisa senyum gitu. Beda dengan manusia ya. Tapi ada orang ada ekspresi, ada emosi. Dari AI itu membuat orang jadi malas karena semuanya sudah serba tersedia misalnya gitu. Atau ya orang berpikiran ya karena alat ini serba lengkap ya sudah gitu. Kita terima aja apa adanya gitu. Ini kan bisa jadi disinformasi kan, betul, belum tentu benar apa yang supply oleh artificial intelligence. Betul. Ya kalau malas asa kebangetan pisan gitu ya. Ya hadirnya robot AI ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan buat misalnya contoh nih Pak, kita bisa mengembangkan beberapa pertanyaan yang memang tidak terpikirkan oleh manusia gitu. Misalnya kita ngebahas soal pengen wawancara narasumber misalnya ya, karena waktu mendesak gitu. Misalnya 10 menit mau wawancara si narasumber soal pemerhati perempuan gitu. Kita pengen membahas soal kasus kekerasan perempuan gitu. Karena waktu mepet itu, pertanyaan ini kan kita misalnya butuh 10 pertanyaan gitu. Nah, kita bisa minta bantuan robot ini untuk membuat, misalnya buatkan saya 10 pertanyaan, saya mau wawancara pegiat atau aktivis perempuan, coba saya buatkan 10 pertanyaan, lengkapi referensinya gitu ya. Kemudian itu bisa terbantu dan itu memang sangat membantu. Kemudian misalnya mengolah data ya, data misalnya coba saya buatkan tabel gitu ya, untuk membahas soal data angka kasus kekerasan perempuan gitu. Nanti dia bisa membuat tabel dan angka-angkanya gitu, angka-angka kasusnya. Tapi tentu gitu, kehadiran AI ini enggak selalu di plak-keteplak kita copy paste gitu. Tentu ada langkah-langkah verifikasi di situ. Ya fungsinya manusia kan akhirnya begitu, untuk mengecek kembali datanya benar atau tidak gitu, yaitu perlu ketajaman akal manusia gitu Pak sebenarnya gitu. Oke. Anda tuh udah 10 tahun lebih lah ya. Betul. Bergerak di dunia media. Betul. Apa suka duka yang pernah Anda alami? Misalnya pernah ada satu peristiwa yang sangat menyesakkan dada gitu, atau yang membanggakan misalnya gitu. Betul ya. Kita bicara soal suka dan senangnya dulu ya Pak. Tentu banyak suka lah Pak. Karena itu berproses. Saya membuat produk-produk jurnalistik, entah itu teks, foto dan video, karena ya tadi itu Pak, di zaman sekarang ya tidak hanya cukup bisa menulis juga ternyata gitu. Apalagi di tempat saya bekerja, si wartawannya dituntut bisa jadi videografer, jadi kameramen gitu, jadi fotografer pula gitu ya. Mencari data, menyuplai data. Karena ditimpa seperti itu terus-terusan ya akhirnya ada hal positif yang saya rasakan gitu, ada sukanya gitu ya. Beberapa kali saya ikut lomba jurnalistik tingkat nasional, beberapa kali juga saya alhamdulillah menang juara satu gitu ya. Misalnya waktu itu ada 2 lomba yang digelar sama Aliansi Jurnalis Independen ya. Saya menang juara gitu, menang. Kemudian juga swasta juga seringnya swasta dan ya tadi itu gitu. Akhirnya selain dapat hadiah tentunya gitu, kita punya kesempatan juga nih sebenarnya ketika begitu menang lomba, girang banget Pak ya.
ngewakilin kantor gitu ya. Bahwa ini sekelas saya gitu, jurnalis daerah di Bandung ikutan lomba nasional dan beradu gitu ya sama penulis-penulis hebat tentunya, reporter-reporter hebat gitu, akhirnya menang ya, begitu kebanggaan dan kantor pun bangga ya. Selain itu juga kan berkesempatan pernah menangnya itu diajak jalan-jalan Pak ke luar negeri. Kemana aja tuh? Waktu itu pernah ke Jepang Pak, seminggu di sana gitu. Ya alhamdulillah ya. Kemudian juga ya tentu ada penghargaan juga di kantor selama ini juga ketika kita disiplin, produktif gitu saat bekerja gitu, menjaga nama baik perusahaan juga gitu ya. Tentu kantor juga punya penghargaan, misalnya dijalankan beban ke luar negeri gitu. Kemana gitu? Pernah waktu itu ke London ya. London juga pernah gitu, sama seminggu juga gitu. Ya selain itu gitu juga kan. Jadi kan pertama jalan-jalan tuh ke Amerika, kedua Inggris, tiga Jepang gitu ya. Selain itu juga sukanya kan ya kita bertemu dengan banyak orang ya, bertemu dengan banyak orang dari mulai kalangan menengah bawah, menengah atas gitu, sampai ya pejabat-pejabat publik gitu ya. Di situ ya tentu banyak silaturahmi lah Pak, banyak wawasan juga yang saya dapat ya akhirnya jaringan-jaringan ini karena tentu saya selalu menjaga etika bekerja ya. Sampai saat ini hubungan dengan ya narasumber tuh terjalin dengan pantas kamu dapat gitu. Kepala gitu ya posisinya. Dukanya sedikit. Ya kalau dukanya juga banyak sebenarnya, tapi yang saya ingat gitu, yang saya ingat apa ya? Mulai dari liputan teroris sampai akhirnya didatangin gitu ya, sampai harus diancam. Nggak diancam ya, cuman ya dihapus foto gitu ya, sudahlah. Dihapus foto gitu. Kemudian juga sempat pas waktu kerusuhan di Dago kalau nggak salah tuh, sampai rame itu kan yang di Semak Dago ya kalau nggak salah. Itu perseteruan. Ya, perseteruan antara para pemilik lah yang mengklaim. Iya, sampai kita udah ada di area Semak Dagonya gitu, tahu-tahu pecah gitu ya. Sampai kabur, akhirnya mau kemana gitu kaburnya. Akhirnya di seberang. Itu lagi panas gitu, sampai akhirnya mau sudah diacungkan, beberapa wartawan juga ada di situ, sempat diacungkan senjata tajam kalau nggak salah waktu, sampai ya paniknya ada gitu Pak. Terus dikejar-kejar sama perusuh juga sempat gitu ya ya banyak lah Pak, tapi itu bukan arti akhirnya kita melempem gitu Pak ya, karena ya itu tadi hal yang tak terduga itu ya tentu kita juga punya mitigasinya sebenarnya. Toh walaupun berada di area konflik seperti itu, kita bisa tetap jaga diri gitu ya. Ya minimal kita bisa berlindung kepada tempat yang aman atau apa gitu. Yang pasti tapi akhirnya ini bukan menakut-nakutin gitu ya. Ya justru ini jadikan pengalaman dan ya terbukti gitu berkat kegigihan ini ya. Ya hasilnya oke. Ini terakhir nih, apa pesan Baban untuk anak-anak Stikom sekarang? Kalau pesan sih banyak ya. Kalau singkat saja, 1, 2, 3 lah. Oke, ya pesannya ya tadi itu, terampil menggunakan alat-alat atau tools teknologi yang saya yakin gitu industri media di masa datang itu membutuhkan orang-orang yang terampil menggunakan alat. Jadi jangan tadi itu ya, jangan hanya lulusan jurnalis itu kemudian jadi jurnalis aja gitu Pak. Sekarang ada pengecek fakta, banyak cabang ya. Betul, bisa jadi periset, bisa jadi investigator digital gitu. Itu banyak gitu. Yang ya itu tadi tetap semangat kuliahnya, ya manfaatkan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari para praktisi di sini gitu. Dan ya tentu saja ya saya siap sebenarnya untuk bersharing untuk. Ya, nanti kita bikin latihan-latihan lah. Boleh, Pak. Alat-alat itu ya. Boleh, Pak. Oke, pemirsa, itulah bincang-bincang kita dengan Baban. Terima kasih, sampai jumpa.